Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ada yang minta update tadi tentang perkembangan kultur kutu air gua. Nah ini gua mau update sedikit ya teman-teman. Ini kutu air yang udah selesai nih, udah selesai gua panen nih, udah selesai. Nah gue ini lagi bikin air hijau baru teman-teman. Ini gua lagi bikin air hijau baru tanpa tanpa tambahan air hijau sama sekali dari awal. Jadi memang benar-benar cuma air sama pupuk dan lain-lain. Nah ini udah mulai hijau nih. Ini sudah terjadi penangkapan spora green water ya. Jadi ini masih belum sama sekali. Ini belum hijau. Jadi ini udah sekitar 4 harian ya. Nah ini udah lumayan kelihatan hijau nih. Nah ini udah hijau nih. Ini tanpa dari awalan tanpa kita berikan air hijau sama sekali ya. Jadi ini udah lumayan hijau ya. Karena mungkin di sini spora alganya banyak. Nah ini teman-teman, seperti cara gue yang kemarin, gue gue pengen mengkultur kutu airnya di 2 bak ini ya. Nah ini kebetulan yang ini udah lama gua nggak kasih pakan, tapi masih ada kutu airnya, masih ada kutu air mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini mau gua ganti sebagian airnya, nanti gua mau kasih ini gitu. Jadi dan sekarang tinggal sisa ini aja teman-teman yang gua pakai, tinggal sisa 1 kolom ini. Ini kolom gua gali tanah cuma berapa senti ya, paling cuma segini kali ya tanahnya sih, sejengkal gini kali ya tanah, sejengkal. Gua kasih terpal karena tanahnya masih merembes dan kita coba panen ya. Ada yang pengen gua nyerok katanya. Nah ini gua nggak kasih apa-apa lagi nih, kemarin cuma gue bikin air hijau aja, dan ini pun belum gua kasih starter sebenarnya kemarin. Cuma sepertinya ada telur kena hujan deres ya, terus ini meluap. Nah akhirnya karena meluap, kutu airnya ada yang kesini. Nah akhirnya gara-gara ada 1 ekor aja kesini, udah langsung gitu ya. Tapi untungnya ini kolam kutu air gua yang ini kemarin udah pekat ya. Jadi sel alganya sudah pekat dan udah gua kasih dedek juga gitu. Dan beberapa kali gua kasih dedek juga sih di sini. Gua kasih sari-sari gua kasih pakan-pakan tambahan. Nah kita cek ya teman-teman ya, apakah masih ada kutu airnya. Masih ada nih. Ini udah gua nggak kasih pakan lagi nih gitu. Tapi kalau kita buat panen lumayan nih. Kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Gue mau ngasih makan ikan-ikan gue hari ini ya. Ini ya teman-teman, segini ya. Oke, sebelah sana masih ada tuh ya. Nah tuh. Oke, gue takut ngambil kebanyakan ya, sayang. Ikan gue nggak banyak-banyak banget kok. Nah ini dia, lumayan ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman mau, lumayan ya, banyak ya teman-teman ya. Nih udah cukup sih, ini aja kebanyakan menurut gua. Gua ngambil dikit aja karena gua ngasih makan ikan nggak mau banyak-banyak ya. Gua kapok ya, ikan gua beberapa kali bermasalah di saluran pencernaannya ya, nggak bisa BAB. Ada juga yang kena swim bladder ya, gelembung renangnya bermasalah ya. Jadi nggak, salah satu penyebab permasalahan swim bladder adalah masalah di gelembung renang. Yang teman-teman bilang itu pinggangnya patah ya, itu sebenarnya kan karena gelembung renangnya bermasalah. Ikan yang karena gelembung renangnya bermasalah itu sebenarnya berhubungan dengan pencernaan gitu. Nah ketika gelembung renangnya itu kempes, dia nggak akan bisa tenggelam dan dia nggak akan bisa naik. Nah itu gara-gara pencernaan salah satunya. Nah makanya gue nggak mau kasih pakan berlebihan ya. Jadi kasih pakan ikan tuh kalau mau maksimal sehari 2 kali, dan jangan banyak-banyak gitu, secukupnya aja. Bahkan harusnya ikan itu dipuasakan seminggu sehari. Itu kalau menurut literatur yang pernah gue baca ya. Jadi gue puasain ikan gue hari Minggu biasanya ya. Oke ini teman-teman, udah lumayan, ini udah cukup. Kalau buat ikan gue sih, gue segini aja udah cukup ya. Ikan gue nggak banyak-banyak banget, gue kasihnya dikit aja secukupnya ya, gak masalah. Insya Allah itu lebih bagus buat kesehatan ikan kita. Oke, itu aja teman-teman updatean gue ya. Jadi kalau ada yang masih tanya-tanya kemarin cara gue gimana, ini teman-teman, ini gue pakai racikan semua. Ini air hijau ini gue gunakan sebagai pakan ya. Ini gue gunakan sebagai pakan. Air hijau, ada alga di sini dan juga ada dedek dan lain sebagainya. E4, ada bakteri, ada ragi, gue campur di sini semua. Ketika ini sudah bagus, sudah matang, ini gue cemplungin ke sini gitu. Jadi gue nggak mengkultur di sini. Jadi gue ini tempat ngambil kutu air gue ada di sini dan ada di sini. Ini udah mau 3 bulan teman-teman. Ini sudah mau 3 bulan gitu. Ini sebenarnya masih bisa nih. Ini kalau kita mau lanjutin lagi, ini tinggal masukin aja. Ini kebetulan kemarin karena ini semua pakan air hijau sama pakannya ini kemarin kontaminasi ya. Cuma gara-gara, kalau nggak salah, kalau kata anak gue, gara-gara
gara-gara kucing, entah kucingnya kecemplung ke sini terus dia minum air di sini atau ada, pokoknya intinya nggak sengaja gitu. Padahal udah gue jaga banget ya, cuma kan gue ada di sini ada kucing, kadang kucing gue minum air ini ya kan. Kadang kucing gue nyentuh ini, mungkin itu bermasalah atau mungkin di masalah adukan gue, padahal udah gue jaga banget gitu ya. Itulah makanya teman-teman, bahkan bisa juga teman-teman kontaminasi itu gara-gara ketika ada telur kutu air ini kan. Kalau kita panennya kutu air kayak gini kan telurnya banyak ya, telurnya banyak nih, di pinggir-pinggir mungkin ada telurnya juga. Atau pas lagi hujan ya kan, lagi hujan deras, telurnya meluap, telurnya itu yang bisa terbang-terbang ketika kering ketiup angin terbang ke sini, netes bisa juga gitu. Jadi makanya karena kemarin udah kontaminasi semua, akhirnya gue ulang semua supaya nggak ada satu ekor kutu air pun ya. Karena kalau udah ada satu ekor pasti banyak gitu. Ini alhamdulillah nih bersih nih, nggak ada kutu air lagi nih. Jadi sebegitu mudahnya beternak kutu air teman-teman. Jadi dengan ada satu butir telur kutu air aja, ini bisa penuh ini semua gitu. Jadi makanya sebenarnya mudah kultur kutu air. Yang penting kitanya telaten, kitanya rajin gitu. Kalau metode gue seperti ini teman-teman, gue pakai kayak gini sama yang di sana. Udah gue pakai dua ini aja. Gue panen hanya menggunakan ini gitu. Mungkin cara gue, kalau cara teman lain-lain silakan aja, nggak masalah. Yang penting intinya gue di sini pakai pakan ini. Gue bikin pakan sendiri. Gue memisahkan antara pakan dengan tempat mengkultur kutu airnya supaya gue bisa kontrol. Gue bisa kontrol pakannya, gue bisa kontrol keadaan kutu airnya. Apakah udah ada predatornya, apakah ada kodoknya, apakah ada kumbang-kumbang airnya, gue bisa kontrol. Nah ini masih banyak nih alhamdulillah nih, ya masih banyak nih. Nah ini masih banyak dan gue lihat di sini ini belum ada sih sebagian yang udah ada telur-telurnya kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan di sini ada yang udah putih-putih ya. Nah itu biasanya udah ada telurnya tuh. Nah kalau udah ada telurnya gini, ini berarti dia udah butuh pakan tambahan teman-teman. Nah untuk pakan tambahannya, ini karena gue belum ada nih kan, ini kan belum ada yang jadi nih. Nah gue udah nyiapin pakan tambahannya di depan teman-teman. Pakan tambahannya yang gue siapin adalah gue pakai inian, ya pakai apa namanya, pakai dedek, pelet, gue campur M4 ya kan. Terus kadang gue kasih telur juga kalau lagi ada telur ya kan. Gue taruh di dirigen, gue fermentasi seminggu. Nah jadi gue biasanya kombinasi. Kalau udah kayak gini kan air hijaunya udah nggak ada lagi nih yang bisa gue masukin nih. Nah biasanya gue pakai pakan tambahan. Oke kita cek pakan tambahannya di depan, bentar ya. Kita pause dulu. Nah ini juga hati-hati teman-teman nih. Kemarin bisa juga kontaminasi gara-gara pas gue lagi bawa serokan gini. Ini kan ada tetesan air nih. Nah tetesan airnya kalau kena netes ke sini aja nih. Nah, ini kucing gue yang rese nih kadang main ke sini kan ada kutu air ke bawah sama dia ke sini aja udah kontaminasi. Nah ini kadang nih teman-teman, tetesan air ini kita bawa nih ke kulturan green water kita nih, satu tetes aja itu bisa jadi ada kutu airnya. Nah kontaminasi, makanya gue harus hati-hati banget. Nah ini gara-gara gini nih kalau kita lihat nih, ini kan netes nih tuh, ini bisa jadi kontaminasi. Nah itu penyebab kemarin kulturan air hijau gue jadi kena kutu air semua, makanya gue jaga banget. Oke kita lihat teman-teman ya, gue udah punya pakan tambahan yang kalau seandainya ini green water kita buat pakan kesana nggak ada, pakan buat kultur kutu airnya nggak ada, gue udah nyiapin pakan tambahan. Nah pakan tambahannya kita lihat di depan, ntar ya teman-teman ya, gue pause dulu. Oke ini dia teman-teman, ini pakan tambahan yang udah gue buat ya, ini dia. Ini pakan tambahan yang udah gue buat nih. Nah ini gue buat ada satu ini ya, satu dirigen ya, tinggal bikin lagi aja ya, semingguan lah jadilah. Nah ini isinya tadi yang seperti gue bilang, dedek, pelet, terserah dedek apa aja bebas. Dedek pokoknya gue pakai dedek ayam bekatul ya, pakai M4, pakai molase, gue pakai pelet lele karena yang ada pelet lele yang murah ya, pelet lele. Terus gue kasih telur juga kadang kalau lagi ada telur ya. Gue kasih telur, gue kasih M4, molase, terus apa lagi ya, udah sih itu aja sih. Jadi itu buat pakannya gue fermentasi ya, gue fermentasi sekitar seminggu. Ini ditutup ya supaya nggak masuk semut ya. Terus gue tutupnya jangan kenceng-kenceng, gue tutupnya pelan aja gitu. Jadi supaya gas yang dihasilkan, ini kan pasti ngasilin gas, ngasilin H2S, ngasilin CO2, nah dan amonia dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak buka teman-teman, kita kencangin, ini bisa meledak nanti. Ini aja udah kembung nih,
Ini kembung nih. Ini dirigen gue jadi kembung. Padahal belinya nggak kembung. Nah ini kembung. Ini gue bukanya nggak nutupnya jangan terlalu kenceng. Nah udah ini udah jadi, udah tinggal pakai nih. Gitu. Kenapa harus difermentasi? Supaya nanti ketika kita taruh di media kutu air itu nggak bikin media kita kotor. Karena kalau fermentasinya terjadinya di kolam, nah kolamnya jadi butek, jadi kotor. Bahkan ada dedeknya di situ, bahkan ada gelembung-gelembungnya, ada lendirnya, ada minyaknya. Karena belum selesai proses fermentasinya teman-teman. Jadi kalau kita fermentasi ini di sini, nanti kita berikan ke kolam kutu air tuh udah bersih gitu. Itu maksudnya. Jadi kenapa gue buat kayak gini? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu kira-kira teman-teman untuk updatean tentang kolam kutu air dan kultur kutu air gua. Karena ada yang nanya, bang update dong biar kita semangat. Nah itu teman-teman. Oke tetap semangat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halid jangan ya. Salam Halid salam. Itu apa itu? Ya Allah, kopi. Iya. Ini kopi siapa ini? Ya Allah, ampas kopi.